Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuas Fauzi dari Prodi Agribisnis angkatan 2021. Ingin mempresentasikan tentang Pancasila. Yang pertama, sejarah Pancasila. Asal mula nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta. Terdiri dari dua kata, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dalam sejarah, Pancasila dirumuskan oleh tiga tokoh nasional Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian Pancasila dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Sejak itulah tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato Soekarno berjudul Pancasila pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni 1945 menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui sejarah panjang dengan berbagai perdebatan musyawarah, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dari sudut pandang filsafat. Pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Istilah filsafat secara etimologis merupakan pandangan kata falsafah dari kata Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philosophia merupakan dari kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau pelit yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi menentukan ideologi Pancasila. Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dan dengan tujuan untuk mendapat pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu hakikat dari Pancasila. Noto Nagoro. Pancasila dari sudut pandang filsafat. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. 2. Susunan Pancasila dengan satu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Sila 1 meliputi mendasari dan menjiwai sila 2, 3, dan 5. 2. Sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1 dan mendasari, menjiwai sila 3, 4, dan 5. 3. Sila 3 diliputi, didasarkan, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. 3. Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mengapa Pancasila dijadikan suatu sistem etika di Indonesia?
Karena pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Pancasila sebagai suatu sistem etika. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila tergantung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pendapat saya pentingnya Pancasila di era saat ini adalah Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi pedoman hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi para generasi muda Indonesia agar membentuk karakter yang unggul dan berakhlak mulia sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan, dan santun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.